Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gorlam Sugiono. Ini adalah hari ketiga atau keempat saya main Brainrot Evolution. Gak banyak yang bisa saya tampilkan saat ini, dan ini masih saya awal-awal main itu masih belum banyak dapat dapat item dan masih bingung dengan banyak hal gitu. Untungnya selama saya main itu banyak dapat bantuan dari subscriber, dan ini adalah salah satu secret brain rot yang sering saya temui dan katanya adalah salah satu yang paling mudah untuk didapatkan, yaitu pop sahur. Dan saat ini sedang berlangsung itu, saya saat itu memang lagi ada event live event, cuma waktu itu memang saya belum belum tahu, dan lokasinya dimanapun saya gak ngerti, padahal sebenarnya lokasinya di world pertama, cuma ya karena memang masih belum tahu dan gak ada guide-nya, gak ada walkthrough di YouTube itu, jadi saya gak tahu harus harus kemana, dan memang saya juga gak terlalu cari guide gitu. Ini lagi sibuk beli-beli telur karena waktu itu memang awal saya main itu gak banyak tahu caranya untuk biar bisa lebih tinggi damage-nya, jadi lebih banyak beli telur. Dan ini sudah sampai di area selanjutnya sebelum saya rebirth kayaknya. Ini kan kalau nggak salah ini rebirthnya harus butuh balerina lololo, tata saur ya. Yang balerina lololo itu yang selanjutnya kayaknya itu. Ini kembali lagi jadi apa namanya, jadi tralala, dan bodohnya saya waktu itu saya gak ikut ngehit, tapi cuma langsung langsung apa namanya, langsung pergi ke area selanjutnya aja, nggak ikut nggak ikut nggak ikut live event waktu itu, nggak ikut admin abuse karena nggak tahu kalau ada hal-hal seperti itu. Dan ini waktu di area salju tetap tetap masih belum jago, belum belum kuat lah anomalinya, dan petnya masih 3, dan rajin-rajin nge-screenshot itu. Padahal sebenarnya kalau awal-awal gini memang yang paling paling bagus itu apa, hunting pop sahur, tapi ini malah sibuk foto-foto karena ini adalah bracket yang menurut saya salah satu yang paling lucu, yaitu ikan di kepalanya kayak semacam timer gitu. Dan ini akhirnya setelah saya dikasih beberapa anomali sama sub subscriber saya itu, nanti saya kasih tunjuk apa namanya, orangnya yang ngasih gitu, mungkin akan saya bikin postnya sendiri itu. Memang selama saya main Brainrot Evolution ini banyak banyak dibantu sama subscriber, banyak yang ngasih ngasih anomali, ngasih pet, sama ngasih relik yang bagus-bagus. Terakhir itu malah saya yang dari Mas Liv itu dapat dapat yang topinya itu vaksin ini, yang di upgrade pakai demon bukan demon scroll, katanya ada toxic scroll gitu, jadi ya statnya jauh lebih bagus. Dan kadang-kadang yang sering agak bikin repot waktu main ini tuh, ada yang ngajak trading dadaan gitu dan gak ngomong-ngomong, jadi kadang-kadang aku bingung ini yang ngajak trade itu dari subscriber atau dari orang random gitu. Kan kebanyakan memang kan dari subscriber itu, namanya itu namanya di YouTube sama namanya waktu main Roblox kan beda, jadi gak bisa nggak bisa terlalu nginget-nginget juga. Ini salah satu game yang apa, loginnya itu ngeri. Nah, ini juga waktu itu saya dapat trade, dikasih karkerkur dari siapa tadi ya, kak kelihatan namanya. Ya pokoknya banyak lah, banyak yang ngasih ngasih gift gitu. Tapi sekarang itu saya main
terakhir itu sudah ada pembatasan dari chat gitu. Jadi saya nggak bisa lagi chat sama subscriber saya, apa sama subscriber, karena memang ada pembatasan. Oh, dari meme itu, dari meme. Sekarang itu dari Robloxnya juga ada pembatasan chat gitu. Jadi kapan hari itu ketemu beberapa subscriber nggak bisa nggak bisa chat karena ada pembatasan itu ya, karena memang salah satunya yang banyak dikomplain dari Roblox waktu bulan Agustus atau Agustus Septemberan itu kan memang ada masalah dengan banyak orang gitu, karena memang Roblox apa banyak kasus, ya pokoknya adalah kasus gitu, sehingga banyak yang minta Roblox ditutup, tapi ternyata Roblox bisa tetap jalan. Cuma sekarang memang peraturannya jadi lebih diperketat, jadi saya nggak bisa ngechat dengan orang yang perbedaan usianya terlalu terlalu jauh, terutama yang di bawah umur. Dan ini ketemu salah satu subscriber juga, yang siapa ya namanya ini, gerak-gerak terus, jadi aku kurang kurang bisa baca. Aku nggak bisa baca kalau tulisannya pendek, karena dari siapa itu, ha, Haikal ya, Haikal ini yang Haikal itu ya, ya memang Haikal saya sering ketemu sama Haikal waktu di Roblox Brainrot Evolution, karena kebetulan memang jam jam main kita itu hampir sama. Mungkin saya biasanya memang kalau main Roblox itu yang bisa main panjang itu di jam-jam 9 malam ke atas gitu, dan biasanya saya cuma main satu jam aja, yaitu biasanya main Brainrot Evolution, habis itu main di Grow a Garden. Nanti setelah ini nanti saya baru bikin videonya Grow a Garden. Ini 1 menit menjelang live event ini, kalau nggak salah emang saya gabung live event pertama di sini. Dan memang sampai sekarang emang saya sering direkomend untuk hunting pop sahur, cuma nggak terlalu ngikuti aja. Tapi akhir-akhir ini memang baru baru mulai banyak hunting pop sahur, karena levelingnya sudah mulai susah, jadi biar waktunya nggak sia-sia saya sering hunting pop sahur. Dan kemungkinan nanti kedepannya saya mungkin bakal mainnya ada sesi main sendiri, tapi saya mainnya AFK buat apa namanya, buat leveling aja gitu. Ini live event pertama, aku dikasih tahu kalau ternyata di dunia pertama tempatnya live event itu, dan waktu itu ya memang yang sesi kemarinnya itu aku juga sempat datang ke dunia pertama, cuma aku kira yang 2026 nya itu player, jadi tak lewati aja gitu ya. Agak sayang sih, karena kelihatannya meskipun mukul nggak ada damage-nya tetap dapat hadiah. Dan nggak tahu nanti ini ada update selanjutnya atau enggak, apakah nanti masih bisa dapat 2026 atau enggak. Agak susah juga. Kalau snow sahur kan lumayan cepet dapatnya, bisa dapat dari festive event itu kayaknya. Cuma aku sendiri kan belum namatin festive event, karena satu kali masuk cuma dapatnya 5 koin aja, dan terlalu buang-buang waktu kalau cuma main ngejar 5 koin aja. Sekarang mungkin sudah bisa 25 27-an, tapi ya sering lupa juga, soalnya memang di waktu sih masalahnya itu. Kalau saya targetnya main ini nanti mungkin apa, ngelengkapi kodeksnya itu, yang pet sama yang kalau ya sama pet sama brain rot gitu. Cuma yang secret itu kelihatannya kan memang susah, harus apa namanya, harus dari kota harta karun itu kan PT-nya 400 kalau nggak salah, PT-nya 400. Dan ya aku juga dibilangi kalau salah satu yang susah itu yang dari iklan itu, yang apa, yang pintu itu apa namanya, yang anomali pintu itu, TTT sahur ya, yang itu kan kalau nggak salah 0,1% dan harus nonton iklan terus-terusan kalau mau dapat itu.
Jadi oke-okean. Ini kayak sistemnya itu emang admin abuse itu kayak semacam rate-nya di MMO gitu kayaknya ya. Jadi nanti ada satu bos, nanti kita ngehit sampai HP-nya habis, dan nanti diulang-ulang terus sampai sampai setengah jam, kayaknya memang gitu sistemnya. Atau kalau nggak salah kelihatannya memang di setting dua, dari tiga admin itu dua, satu admin itu nge-spawn dua bos gitu, dan bosnya ya itu 2026 sama siapa itu, listrik sahur, sama satu satu secret random ya. Kalau yang ini kalau nggak salah awal-awal aku dapat yang blueberry ini ya, terus yang kedua kalinya ikut itu aku dapat yang spaghetti. Nggak tahu seberapa random, nanti kita lihat aja. Katanya nanti saya ngerekam audionya ini kan hari hari Sabtu. Sebenarnya saya mau main sambil ngerekam ngerekam suara langsung gitu, tapi kadang-kadang suaranya kresek-kresek gitu, jadi kurang kurang bagus. Jadi harus ngerekam dua kali, yang video, terus habis itu ngedit ngedit suaranya kayak gitu. Jadi emang agak agak kurang kurang enak juga. Ini yang gift ini mana ini? Gift ini kalau nggak salah yang ngedrop ngedrop pet itu ya, pet gift ini itu. Yang ngeselin dari event ini kan, kalau bandingkan sama game-game MMO RPG atau game game HP lainnya itu kan, kalau rate bossnya itu karena kita nggak punya apa max HP itu, jadi ya mereka ya istilahnya ya cuma kita kita ngetem doang aja. Selain itu, karena memang ini nggak ada skillnya kayak skill satu, skill 2, dan ultinya itu ya kurang kurang seru. Tapi sebagai gantinya itu, yang musuhnya itu bisa bisa dorong kita ke belakang. Aku kapan hari itu pernah didorong sampai keluar ke dunia kedua, ke universe 2 itu. Agak ngeri sih, didorong sampai masuk universe 2. Makanya sekarang mulai sejak itu kan, ini kan memang lokasinya kan dekat sama portal itu ya. Aku pernah itu apa, mukulnya itu di depannya portal, terus pas kedorong itu langsung kelempar ke portal. Jadi kehilangan waktu banyak buat ngajar bosnya itu. Aku nggak tahu berapa orang yang ikut raid ini, tapi ya ya sakit juga sih. Memang butuh, tapi enaknya ini bisa ditinggal AFK sih, sedikit ditinggal AFK, paling cuma memastikan kalau kita nggak terlalu terlalu jauh kepukul mundurnya, kena kena apa kena gelombangnya bosnya itu. Seru sih menurutku ya, memang istilahnya enak-enak aja kalau untuk main ringan. Karena kalau jujur aja, kalau aku sudah capek kerja dan mau main game-game yang terlalu kompetitif itu agak agak capek juga, dan malas malas mikir strategi dan lain-lain. Kalau ini kan bisa main santai gitu, jadi aku sukanya karena ini bisa main santai. Cuma setelah sampai di setelah Udin Olympus atau apa itu ya, yang Glorbo Higgs atau apa itu, yang ada buaya Glorbo krokodilo, bangunan yang ada Glorbo krokodilonya itu, levelingnya sudah mulai pendek gitu. Jadi ya harus cari strategi sih. Kalau aku mungkin nanti mau main model AFK gitu. Jadi nanti kan saya ada HP 2, nanti satu HP itu aku taruh di depannya bos buat buat apa namanya, nge-spawn spawn kill gitulah kasarnya. Jadi nanti mungkin ya 1 jam 2 jam gitu, mungkin sambil aku baca-baca buku atau baca apa gitu, nanti aku jalankan sendiri gitu. Rencananya sih seperti itu. Dan ini ada Gorgonzilla ya. Ada Gorgonzilla, banyak brainrot yang ternyata ya, aku setelah main raid dan main selama seminggu ini baru tahu kalau ternyata banyak
banyak anomali yang orang-orang request gambar itu dari Brainrot Evolution ini. Dan ya salah satunya itu Gorgonzilla. Aku dulu bingung aja kok ngapain orang minta gambar Gorgonzilla. Itu kan Gorgonzilla kan juga gambarnya kurang kurang jelas dan hampir mirip-mirip Godzilla. Itu ternyata karena Gorgonzilla itu jadi salah satu secret Brainrot itu, sama Blueberry ini dan pop saur itu. Ya mungkin karena itu juga aku mikirnya itu kan dulu itu banyak banyak anomali-anomali saur, tapi setelah di bulan-bulan entah Agustus atau Juli atau Agustus itu ya, pokoknya setelah puasa itu tiba-tiba banyak yang request anomali sahur-sahuran lagi itu, padahal sebenarnya puasa sudah hilang dari sudah berlalu lama gitu, tapi kok banyak yang minta anomali sahur. Ternyata kelihatannya salah satu yang bikin banyak minta anomali sahur itu ya dari game ini ternyata. Ini kayak yang Blueberry ini termasuk salah satu yang enak karena nggak apa, serangannya itu nggak bikin kita mundur-mundur sendiri gitu, jadi mainnya bisa bisa agak nyantai gitu. Cuma kelihatannya event ini memang harus butuh butuh nyiapkan waktu setengah jam 1 jam gitu, dan enaknya aku mainnya ini bisa sambil baca baca buku dan atau dengerin dengerin podcast gitu, jadi ya enaknya sih gitu, jadi nggak terlalu terlalu mikir banyak lah. Cuma ya mungkin memang butuh strategi ke manajemen waktu aja. Game ini kelihatannya memang banyak, kalau nggak terlalu tahu cara mainnya itu bakal makan waktu banyak gitu. Jadi emang yang paling diperlukan itu untuk manajemen waktu dan gimana caranya biar bisa leveling dengan cepat gitu. Ini yang terakhir ya, ini kalau nggak salah yang dari tujuan ini, Summon Secret Weather, Travel Through All Worlds. Oh ya, ini yang disuruh cari cari itu ya, cari cari apa, kotak harta karun itu. Aku awal pertama itu kok main itu kok tiba-tiba banyak kotak harta karun random gak jelas gitu, tapi dropnya bagus. Ternyata ya dari event weather event itu. Dan ini apa, bos terakhir di admin abyss, kayak kalau di sini istilahnya admin abyss itu, ini bos bos terakhir yang harus saya hadapi, yaitu list sahur. Dan termasuk salah satu yang enak karena nggak tahu kenapa waktu ini nggak mukul sampai mundur-mundur gitu, atau mukul-mukul mundur cuma waktu itu nge-lag aja, jadi nggak kerasa. Ya kurang lebih saya mainnya sampai di sini dulu. Nanti setelah ini saya akan bikin video yang pertama kali main Grow Garden dan kok Grow Garden, Craft of Brainrot, dan salah satu game yang buat saya merasa bisa jadi kayak Timothy Ronald, game Craft of Brainrot, uangnya banyak banget gitu. Dan memang saya dari dulu suka main game craft dan